Dimulai saja ya Pak Mbak Nini ya. Nanti sambil menunggu Pak Rahmat, nanti Nah, presentasinya kita. Ya, ujian atas nama Ibu Nini Humairoh bisa dimulai. Silahkan Bu Nini untuk presentasinya RPP selama 5 menit. Pak Guntur, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan RPP siklus 1 tahun ajaran 2022-2023. Materi pokok berpakaian sesuai syariat Islam. Kompetensi inti. Terus selanjutnya mempunyai 2 kompetensi dasar. Yang pertama 3.5 menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 4.5 menyajikan ketentuan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Sedangkan indikatornya 3.5.1 menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 3.5.2 mengidentifikasi ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 3.5.3 mengaitkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan model berpakaian sehari-hari. Selanjutnya indikator 4.5.1 menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. 4.5.2 mengevaluasi tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Setelah itu dari indikator saya turunkan ke tujuan pembelajaran. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui menyimak video dan melakukan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab dan penjelasan, peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengaitkan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan model berpakaian sehari-hari dengan benar dan bertanggung jawab. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam dengan percaya diri. Yang kelima, melalui diskusi dan umpan balik, dari kelompok lain, peserta didik mampu mengevaluasi tata cara berpakaian sesuai syariat Islam, bertanggung jawab, dan percaya diri. Selanjutnya, metode pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan scientific approach dan menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. 10. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak berdoa bersama dipimpin siswa yang berangkatnya paling pagi, yaitu penumbuhan karakter religius. Yang kedua, siswa dicek kehadirannya oleh guru. Yang ketiga, guru memberikan motivasi siswa untuk belajar. Yang keempat, guru mengajukan pertanyaan terkait materi sebelumnya. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, menjelaskan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketujuh, guru menjelaskan bentuk-bentuk penilaian yang akan dilaksanakan selama pembelajaran. Kegiatan inti yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, karena ini modelnya PBL. Yang pertama, mengamati. Peserta didik mengamati beberapa gambar publik figur pada tampilan slide. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik, menanya, yaitu siswa dan guru melakukan tanya jawab terkait cara berpakaian artis yang terdapat pada tampilan slide PPT. Selanjutnya, membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok, mengeksplorasi, yaitu guru meminta siswa menganalisis video tentang kewajiban menutup aurat. Selanjutnya, mengasosiasi. Siswa berdiskusi dan melakukan analisa untuk menemukan gagasan pokok, informasi rinci, dan tujuan dari video yang diamati. Selanjutnya, siswa memverifikasi hasil pekerjaan melalui tanya jawab dengan guru atau referensi. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, mengomunikasikan. Siswa mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelompok lain. Selanjutnya, menganalisis dan memecahkan masalah, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, atau tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok lain. Selanjutnya, guru menanggapi hasil temuan berbagai kesulitan yang dalam peserta didik, kemudian memberikan jawaban yang seharusnya. Selanjutnya, kegiatan penutup. Yang pertama, mereview materi yang telah dipelajari. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap
memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan kegiatan tindak lanjut berupa penugasan individu melalui Google Classroom. Guru memberikan rencana pembelajaran memberitahukan rencana pembelajaran berikutnya. Yang terakhir, mengajak semua peserta didik untuk berdoa. Selanjutnya, instrumen penilaian ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, Bu Nini, pertanyaan pertama, coba dibacakan tujuan pembelajaran yang nomor 4. Lanjut, Bapak. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam dengan percaya diri. Dengan percaya diri, oke. Sekarang sebutkan ABCD-nya. Lanjut. Di sini peserta didik adalah A, audien, terus selanjutnya dapat menyajikan itu yaitu B, behavior, terus keutamaan tata cara berpakaian yaitu C, condition atau kondisi, selanjutnya dengan percaya diri yaitu degree. C, Pak, melalui diskusi kelompok. Oke, dalam menyusun itu harus hati-hati ya, Bu Nini ya. Ya, terus kemudian ketika membuat degree-nya sudah cocok apa tidak dengan pembelajarannya gitu. Percaya diri itu bisa diukur, Bu. Pripun, Pak? Percaya diri itu bisa diukur. Panji, Pak, pangapunten. Nah, kan kita itu mengukur pakai KKO atau Bu istilahnya, kata kerja operasional. Nah, itu tidak bisa dioperasionalkan. Pak, dengan tepat, dengan benar, Panji. Iya. Oke. Bu, pernah dengar istilah teori belajar? Iya, Pak. Oke, dalam menyusun perangkat itu memakai teori belajar apa, Bu? Dalam menyusun RPP, saya menggunakan teori belajar konstruktivisme, Pak. Di mana dalam pembelajaran siswa membangun pengetahuan sendiri untuk mendalami materi, untuk mendapatkan pengetahuan baru yang bersumber dari pengetahuan mereka sebelumnya dengan bimbingan guru. Jadi subjek pelaku dalam pembelajaran adalah siswa, bukan guru berceramah, akan tetapi siswa membangun pengetahuannya melalui motivasi atau pertanyaan pemantik yang nantinya siswa bisa membangun pengetahuannya sendiri. Nanti guru itu sebagai pembimbing atau sebagai fasilitator? Fasilitator. Oh, nggak jadi pembimbing ya? Jadi membimbing ya fasilitator, Pak. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Terus kemudian ketika menyusun soal itu pakai kisi-kisi atau tidak? Damel, Pak. Iya. Di sudah saya memberikan. Oke, betul. Terus kemudian coba saya sebutkan satu soal yang berorientasi HOTS, Bu. Oh, iya, sekedar, Pak. Seperti contoh soal yang saya taruh di LKPD. Yang pertama, pada hakikatnya kita tidak senang melihat aurat orang lain terbuka. Namun, kadang-kadang dengan diri kita sendiri, kita tidak dapat mengontrol diri sehingga hanya dapat mengoreksi orang lain, tetapi tidak dapat merubah diri. Hal ini jika terjadi dalam diri kita, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai manusia yang telah balik? Yang pertama, pilihan gandanya, memulai terlebih dahulu untuk belajar menutup aurat diri. Jika melihat orang lain terlihat auratnya, jika mampu beri nasihat, jika tidak cukup beristighfar dan mendoakan, semoga dibuka pintu hatinya supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Itu problemnya ada di mana? Problemnya itu, Pak, pada hakikatnya orang senang melihat orang lain ketika tidak menutup aurat. Akan tetapi terkadang kita sendiri itu secara tidak sengaja maupun sengaja itu membuka auratnya, Pak. Oke, dah. Ya, cukup. Kemudian HOTS itu kepanjangannya apa tuh, Bu? HOTS itu? High Order Thinking Skill, Pak. Yaitu apa itu? Evaluasi pendidikan yang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi, Pak. Ya, tidak hanya evaluasi HOTS itu. Proses belajar itu juga harus HOTS dengan istilah problem based learning itu.
Saya rasa itu. Cukup Bu Nini ya, dilanjutkan dengan Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat. Oke, Pak. Baik, Bu Nini Oke, Pak Rahmat. sudah menyiapkan kertas dan Sampun, Pak. pulpen. Dia sampun, Bapak. Oke. Saya diktekan Oke, Pak. sebuah ayat yang pendek saja. Tolong ditulis. Tulis basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun, Pak. Oke, baik. Langsung ditulis ya, Bu ya. Oke, Pak. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sampun, Pak. Coba diperlihatkan, Bu. Ya, majukan sedikit. Oh, mundur lagi. Oke. Coba dieja saja hurufnya apa itu, Bu? Hurufnya apa itu? Wawu. Wawu, kaf, nun. Oke. Ya, terus wawu, kaf, nun. Ra, ba. Ra. Oke. Baik, dicek di Al-Mu'minun 118. Tulis di bawahnya, nanti dicek sendiri. Oke, Pak. Tulis di bawahnya surat Al-Mu'minun ayat 118. Nggih. Oke, Pak. Oke, baik. Nanti dicek sendiri ya, Bu. Oke. Baik, sekarang saya minta tolong dibaca ayat ini, Bu. Oke, Pak. Bentar. Oke. Ini yang nomor 13, Bu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai alam yahidn wa ulatul ahmali. Ulangi, Bu. Fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Baik, sekali lagi, Bu. Yang ini, Bu. Ya, silakan. Nomor 4. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Coba dibaca, bi'sal ismu, baca lagi. Bi'sal ismul fusuq. Nanti dicari itu bacaan apa ya, nanti dicari ya. Nah, bi'sal ismul fusuq. Bacaannya sudah benar dan lancar, tapi hal-hal yang gharib begitu, bi'sal ismul fusuq ba'dal. Pernah dengar mestinya, jangan ngajinya di mana dulu? Gharib. Ya. Ya Allah. Baik. Terus tulisannya dicek ya, Bu. Nulisnya diperbaiki ya, Bu ya. Tuh, nulisnya nanti dicek itu surat Al-Mu'minun ayat 118. Bagaimana Pak Guntur? Silahkan. Saya rasa sudah cukup, Pak. Bisa lanjut. Cukup, begitu ya. Cuma nulisnya saja ya Pak Guntur ya. Yang Pak, nyuwun sewu grogi, Pak. Oh, nanti dicek. Oke, baik. Silahkan, monggo. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Silahkan Bu Nini untuk closing. Terima kasih itu. Matur sembah nuwun Pak Guntur, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.